Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi bab vektor. Saya memfokuskan untuk yang pertama adalah mengenai resultan penjumlahan dan pengurangan vektor. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Jika kalian suka, silakan kalian like dan share video ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Baik, kita akan mulai. Jadi, yang pertama kali kita akan membahas mengenai resultan. Jadi, resultan ini mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Untuk penjumlahan, jadi penjumlahan vektor, jadi ada dua buah vektor terutama. Ada vektor 1 dan vektor 2. Ya, vektor ini saya analogikan sebagai F karena gaya itu merupakan besaran vektor. Jadi gaya 1 ditambahkan gaya 2. Jadi ada dua buah vektor yang membentuk sudut terutama. Itu bisa kita jumlahkan dan menghasilkan resultan. Yang rumusannya adalah R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikalikan F2 dikalikan dengan cos sudutnya berapa. Nah, ini untuk yang penjumlahan. Sedangkan untuk yang pengurangan, rumusnya adalah F1 ditambahkan dengan F2. Sorry, ini kayaknya pengurangan ya. Jadi ini kita ganti dengan pengurangan saja. Sama dengan F1 kuadrat ditambahkan dengan F2 kuadrat dikurang F1 kalikan F2 kalikan dengan cos alfa. Nah, perbedaannya hanya di bawah, di dalam akar aja. Kalau yang ditambah berarti di tengah-tengah sini ditambah. Kalau yang misalkan pengurangan berarti yang tengah-tengah di sini dikurangan. Untuk kasus vektor ini, jadi kalian pertama hafalkan rumus. Lalu, yang paling penting adalah kalian menghafal yang kita sebut dengan sudut-sudut istimewa. Jadi ini adalah yang kita sebut dengan sudut-sudut istimewa. Jadi sudut-sudut istimewa ini adalah nilai-nilai perbandingan pada matematika yang bisa kalian gunakan. Jadi ini adalah tabel berhubungan dengan sudut istimewa. Ya. Untuk anak IPA, ini biasanya harus menghafal istimewa, ini mewah. Jadi kalian harus menghafal sudut istimewa ini. Jadi di sini ada bahasa sin. Sin ini berarti sinus. Kemudian ada cos berarti cosinus dan tan adalah tangen. Dan sudut istimewa ini ada 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Nah, kondisinya memang di dalam vektor ini kalian juga harus menghafal besar dan nilai sudut-sudut istimewa ini. Jadi ada sin, contoh misalkan sin 0 berarti 0, sin 30 berarti setengah dan seterusnya. Ya, nanti sebenarnya dapat nilai ini bisa kalian pelajari di dalam materi matematika khususnya di bagian trigonometri. Nah, kita nggak fokus ke sini, jadi hanya kita langsung ke dalam bentuk yang diterapkan di dalam ilmu fisika saja. Oke, sebagai contoh, bisa kalian lihat yang pertama. Jadi ada dua buah vektor gaya yang sama besar, masing-masing nilainya adalah 10 Newton. Seperti gambar berikut. Jadi ini ada gambarnya. Jadi di sini ada F1 nilainya 10 dan F2 nilainya 10 karena dia bilang sama. Jadi kalau saya tuliskan di sini juga ada 10 Newton. Di sini juga 10 Newton. Nah, kemudian jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor itu adalah, jadi ini sudut yang terbentuk nih. Nah, sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Jadi sudutnya 60 derajat. Tentukan besar nilai resultan pada kedua vektor tersebut. Nah, ini ada kata bilang resultan. Resultan apa yang kita pakai? Nah, ini adalah resultan penjumlahan. Jadi pada dasarnya ketika kita menggunakan rumus ini adalah sebenarnya kita pakai rumus jajar genjang. Jadi kalau ada dua buah sudut, ya, kalau kita gambarkan kembali, nah ini nanti akan ada jajar genjang di sini. Dan ini adalah nilai resultannya. Jadi ini sebenarnya rumus vektor jajar genjang. Nah, kalau kita jawab dari soal ini, jadi kalau kita jawab,
datanya di situ pastikan ada F1 ya, si nilainya 10 Newton. Kemudian ada F2, nilainya adalah 10 Newton juga. Kemudian sudut yang terbentuk, ini lambang alfa ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, ini adalah lambang yang kita sebut dengan alfa namanya. Ada juga yang lambangnya seperti ini ya. Jadi tergantung dalam soal apakah dalam bentuk alfa, sebenarnya sama saja dalam menyatakan sudut. Alfanya berarti nilainya adalah 60 derajat. Oke. Kita akan coba masukkan rumusannya. Jadi ini adalah penjumlahan saja nilai resultan. Berarti akan sama. Kita pakai yang ini. Jadi penjumlahan. Memang ini jarang sekali dipakai ya. Nanti tinggal kita lihat beberapa soal saja, tapi khusus soal ini kita adalah penjumlahan. Maka rumusnya adalah akar dari, nah ini agak panjang. Jadi ada F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kalikan dengan cos sudutnya adalah 60. Saya langsung aja masuk. Oke, sekarang kita masukin angka-angkanya. Berarti akar dari, nah, F1 karena sama-sama 10 semua kita tulis semua. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ya, ditambah 2 kali 10 kali 10. Nah, sekarang kalian lihat nih, cos 60. Cos, ya kita pakai cos 60. Nah, ini cos 60 deretannya yang mana? Oh, berarti cos 60 ini. Nah, jadi teman-teman gitu cara melihatnya. Jadi kalian lihat cos 60 nilainya adalah setengah. Berarti di sini setengah. Oke. Lalu selanjutnya data sudah masuk semua. Jadi mana dulu nih yang kalian kerjakan? Jadi yang kalian kerjakan itu jangan boleh kalian lihat di sini ada perkalian, ada penjumlahan dan lain-lain. Di sini kuadratkan dulu boleh, ini 100 ditambah dengan 100. Nah, kalau dalam operasi matematika yang pertama kali dikerjakan itu adalah yang dalam bentuk perkalian. Jadi di sini kalian kalikan dulu nih. Jadi di sini terus saya tutup kurung. Nah, berarti kan yang inilah yang kalian kerjakan terlebih dahulu. Jangan kalian kuadrat-kuadratan, kalian tambahkan dengan yang data 2, baru yang ini kita kalikan. Itu salah. Jadi yang sebelah perkalian dulu yang kita selesaikan. Berarti kita lihat aja mana yang bisa kita bagi. Ini 2 dengan setengah kan bisa, sama dengan 1. Berarti di sini tinggal 10 kali 10 berarti 100. Lalu, ya kita geser dulu. Di sini, berarti tinggal kita bisa dapat adalah akar dari, nah di sini kan kita jumlahkan semua berarti akar dari 300. Nah, akar dari 300 itu berapa sih? Kalau dalam matematika, berarti kan kalau kita penyederhanaannya, berarti kan 300 itu perkalian dari 3 dikalikan dengan 100. Nah, mana nih yang bisa kita akarkan? Oh, ternyata yang bisa kita akarkan hanya 100. Berapa akar dari 100? Itu adalah 10. Akar tidak bisa kita akarkan. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3 Newton. Nah, ini adalah nilai dari resultan jika menghasilkan penjumlahan vektor. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3 Newton. Nah, ini adalah contoh yang pertama ya. Jadi kalian perhatikan kembali secara pengerjaannya. Hati-hati ketika di dalam sini, ketika ada perkalian, kalian selesaikan dulu dalam bentuk perkalian, baru kalian jumlahkan. Hasilnya adalah ini. Oke, kita lanjut. Soal yang kedua. Soal yang kedua, ada dua buah vektor, masing-masing adalah 8, dan satunya adalah 6. Jika membentuk sudut A, dengan resultan penjumlahannya adalah 10 Newton, tentukan sudut yang terbentuk. Nah, dia bilang di sini adalah penjumlahannya, jadi ada resultan penjumlahannya adalah 10. Dan yang ditanyakan sekarang adalah sudut. Dari data di sini kita lihat ada F1-nya ya. F1-nya adalah 8. Kemudian ada F2 adalah 6. Dan resultannya nih, saya tulis R saja deh. Kayak gini ada resultan. Resultannya ternyata 10. Pertanyaannya adalah, berapakah sudut A-nya? Nah, ini sudutnya yang terbentuknya berapa nih? Oke, kita jawab.
Yang ditanyakan adalah sudut. Cara pengerjaannya, berarti kita tetap menuliskan rumus penjumlahan, berarti R sama dengan akar dari, ini agak panjang, berarti ada F1 kuadrat, F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 kalikan dengan cos A. Saya sebut A aja, karena di sini A. Oke. Yang selanjutnya adalah kita boleh memasukkan akarnya, angka-angkanya dulu. Berarti R-nya itu adalah 10 sama dengan, ini kita akarkan lagi panjang ya, ke sini. Berarti F1-nya 8, 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat ditambah dengan 2 kali 8 kali 6 kalikan dengan cos A. Oke. Nah, sekarang matematikanya seperti apa lagi di sini? Nah, kalian lihat yang ditanya itu ada di dalam akar. Jadi supaya kita menghilangkan akarnya di sini, ya, kalau dalam proses matematika ini bisa kita kuadratkan semua. Jadi bagian kanan dan bagian kiri kita kuadratkan. Jadi yang ini kita kuadratkan berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. Ya. Berarti di dalam sini ini akarnya hilang. Kalau sudah akarnya hilang, tinggal di bagian dalam saja yang kalian kuadratkan masing-masing. Berarti ketika sudah dikuadratkan, ya, yang sebelah sini kita kuadratkan jadi 100, yang sebelah sini akarnya hilang nih. Jadi sisa yang dalam saja, kemudian kalian selesaikan. Berarti 8 kuadrat, ini langsung menjadi 64, ditambah 36, ditambah dengan 2 kali 6, 2 kali 8, 16, ya. Berarti ada 16 dikalikan dengan 6, ya kan ya? 16 dikalikan dengan 6. Ya, kita coba cek. 16 kalikan 6 berarti 6, 3 berarti 96. Berarti di sini 96 dikalikan dengan cos A. Selanjutnya, tadi seperti dibilang, kalau ada yang perkalian, jangan sampai digabung. Jangan kamu tambahkan 64 tambah 36 tambah 96 itu salah. Berarti ini kita kelompokkan dulu. Ini kita kelompokkan jadi 1. Nah, ini anak-anak perkalian di sini. Ini kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan. Berarti ada 100 sama dengan 64 tambah 36 juga 100. Ditambah dengan 96 dikalikan dengan cos A. Oke, saya naikkan lagi ke atas. Oke, lanjut. Terus bagaimana? Ini kita pindahkan, karena kita mau cari cos dia di sini. Ini kita pindahkan ke sebelah sini. Tandanya jadi apa kalau pindah ruang? Minus, betul. Jadi kalau kita kurangkan, berarti kan 100 dikurang 100 sama dengan 96 dikalikan dengan cos A. Nah ini berarti jadi berapa nih? Ini 0 nih, ya. Atau saya balik, nggak ada masalah. Jadi di sini saya tuliskan 96 kalikan cos A sama dengan 0. Wah, 0. Oke, lanjut ya di sini ya. Karena 0 itu pengurangan, ini saya tukar saja pindah ruangan. Nggak perlu pindah tanda lagi, karena sama-sama pindah. Berarti di sini ada, karena di sini 0, berarti kan di sini ada cos A sama dengan 0 per 96. Oke, saya pindahkan ke sini dulu. Nah, ternyata 0 dibagi 96 berapa nih? Nah, ini kan tadi kan perkalian. Karena kalau nyari cos, berarti kan ini pindah ke bawah. Ya, jadi pembagian. Oh, berarti cos A karena 0 dibagi 96 itu hasilnya adalah 0. Nah, lalu berapa ini sudut yang dihasilkan? Caranya adalah dalam pengertian ini cos A sama dengan 0. Berapakah nilai A? Berarti kalau dalam bahasa disebutkan sudut berapa yang menghasilkan angka 0. Jadi kalau dari data ini, ya ini kan hasilnya nih, cos A sama dengan 0. Jadi pertanyaannya adalah sudut berapa? Nah, yang menghasilkan 0 di kosinus. Nah, di cos itu berarti di kosinus. Nah, ini cara bahasanya seperti ini. Oke, lalu nanti bisa dapat nih A-nya nilainya. Kalau kalian lupa, kita cek lagi. Nah, kita cek. Ini berarti kalian harus menghafal nih. Ya, berarti ini saya hapus dulu. Ya. Cos berapa tadi yang menghasilkan 0? Berarti cos yang kita lihat yang menghasilkan 0 itu adalah di sini nih. 0
cos berarti sudutnya adalah ternyata 90. Oh, ternyata sudut yang menghasilkan di 0 itu adalah 90 derajat. Jadi, kedua vektor ini akan menghasilkan resultan yang 10 Newton jika kedua vektor itu membentuk sudutnya adalah 90. Oke? Itu saja penjelasan yang pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor, tapi lebih fokusnya adalah kita masuk ke dalam penjumlahan vektor. Intinya kalian harus menghafal rumusan dan juga sudut-sudut istimewa. Terima kasih. Silakan kalian belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.